lebih lanjut, perlu kita ketahui apa itu pekerjaan kefarmasian. Nah, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengemanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat. Pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Adapun yang melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi yang pertama apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya, peran profesi farmasi yaitu terdiri atas peran profesi farmasi komunitas dan peran profesi farmasi di rumah sakit. Yang pertama yaitu farmasi komunitas. Farmasi komunitas adalah area praktik farmasi di mana obat dan produk kesehatan lainnya dijual atau disediakan langsung kepada masyarakat serta eceran, baik melalui resep dokter maupun tanpa resep dokter. Adapun hal yang dilakukan dalam peran profesi farmasi di komunitas yaitu tanggung jawab pada obat yang tertulis pada resep. Pelayanan yang paling utama dari peran apoteker adalah informasi tentang obat yang seringkali diperlukan dan dibutuhkan oleh pasien. Untuk memberikan informasi yang benar tentang obat, seorang apoteker harus selalu berada di TKP atau tempat kegiatan penjualan dan pelayanan, di mana juga harus mengetahui tentang bagaimana obat diminum, bagaimana efek samping obat, bagaimana stabilitas obat pada berbagai kondisi, toksisitas dan dosis obat, dan rute penggunaan obat. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan dalam peran profesi farmasi di komunitas yaitu tanggung jawab terhadap penjualan obat bebas, di mana tanggung jawab apoteker juga penting dalam kasus swamedikasi atau pengobatan sendiri atau penggunaan obat tanpa resep, di mana apoteker wajib menasihati pasien dan mengarahkan pasien. Selanjutnya, peran profesi di rumah sakit. Yang pertama, peranan dalam manajemen farmasi rumah sakit. Apoteker sebagai pimpinan farmasi rumah sakit mampu mengelola farmasi rumah sakit secara keseluruhan dan bertanggung jawab dalam administrasi, manajemen, perencanaan, serta kebijakan farmasi rumah sakit secara terpadu, anggaran biaya, kontrol persediaan, pemeliharaan catatan, dan pembuatan laporan untuk pimpinan rumah sakit. Kemudian yang kedua, peranan dalam pengadaan perbekalan farmasi. Yang ketiga, peranan dalam penyimpanan obat. Kemudian peranan dalam distribusi obat, peranan dalam kontrol kualitas obat. Yang keenam, peranan sebagai pusat informasi. Yang ketujuh,
Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan klinis, di mana adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian atau dosis, durasi, jumlah obat, dan lain-lain. Jika ada keraguan terhadap resep, hendaknya konsultasikan kepada dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan dan alternatif sepenuhnya, baik perlu menggunakan persetujuan setelah pemberitahuan. Kemudian, pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang pertama yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang meliputi pemilihan, yaitu pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan, yaitu formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Kemudian, standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Kemudian, pola penyakit dan efektivitas dan keamanan. Yang keenam, pengobatan berbasis bukti. Yang ketujuh, mutu. Yang kedelapan, harga. Dan yang kesembilan, ketersediaan di pasaran. Dan yang terakhir yaitu administrasi atau pencatatan dan pelaporan, yaitu administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu, di mana meliputi pencatatan dan pelaporan, kedua administrasi keuangan, dan yang ketiga administrasi penghapusan. Kemudian retail dan bisnis farmasi, yaitu contohnya rencana bisnis apotek. Penyusunan rencana bisnis didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi apotek saat ini, serta analisis terhadap aspek operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan aspek keuangan yang sudah berjalan dan yang akan dikembangkan di apotek. Kemudian pemilihan lokasi pada apotek. Yang pertama yaitu lokasi baru berada di pinggir jalan dan ruang parkir memadai. Yang kedua, ruang usaha minimal berkurang 8 kali 10 meter agar ruang penyerahan konsultasi obat cukup optimal. Yang ketiga, bebas dari ancaman banjir. Yang keempat, harga sewa ruang usaha yang kompetitif. Kemudian perizinan apotek. Proses perizinan apotek baik untuk pendirian apotek baru maupun izin apotek didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 133/Menkes/SK/10/2002. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ketentuan dan tata cara dalam pengurusan surat izin apotek.